Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Widya Puspita dengan NIM 22052360163 dari program studi S1 Teknik Sipil, Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial atau cara formatting dasar dokumen pada Word, dan video ini juga saya buat guna memenuhi penugasan dari mata kuliah Bahasa Pemrograman dan Aplikasi Komputer yang diampu langsung oleh Bapak dosen, yaitu Bapak Muhammad Mirza Abdillah Pratama, STMT. Baiklah, untuk tutorialnya langsung saja kita mulai. Yang pertama-tama, silakan membuka dokumen yang akan kita format. Kemudian setelah itu, yang pertama-tama kita akan membuat heading, di mana heading ini akan berfungsi sebagai untuk membuat daftar isi nantinya. Jadi untuk bagian bab ini kita blok dahulu tulisannya. Kemudian untuk bab itu kita khusus menggunakan heading 1. Nah, tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, ini kita mulai heading 1, kita klik. Nah, kemudian sebentar. Untuk bagian subbab, kita blok juga dan gunakan heading 2. Kita klik, tunggu sebentar. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita lanjutkan bagaimana cara untuk membuat caption pada gambar. Pertama, kita klik dulu gambar yang ingin kita beri caption. Kemudian klik kanan pada gambar. Nah, kemudian di sini ada banyak sekali menu kan. Kemudian teman-teman bisa memilih insert caption. Kemudian pada insert caption ini kita terlebih dahulu cek pada label. Nah, ini sudah ada, kita klik figur. Ini kita kliknya figur. Nah, kemudian pada menu caption ini bisa kita isikan caption sesuai dengan yang ada di bawah, yaitu kita ketikkan Nah, untuk label ini juga kita bisa klik untuk misalnya teman-teman mau pakai label yang lain, misalnya mau diganti jadi gambar 1, gambar 2, atau yang lain sebagainya, itu teman bisa klik new label. Nah, ini kemudian teman-teman tuliskan misalnya gambar 1. Nah, karena saya di sini hanya ingin menggunakan figur, jadi kita gunakan yang sudah ada saja. Kita klik cancel, kemudian setelah captionnya sudah benar sesuai dengan yang di sini, kita klik OK. Nah, secara otomatis maka captionnya akan mengikuti dengan yang di sini. Jadi langsung terbentuk. Jadi ini langsung kita hapus saja untuk caption yang sebelumnya. Kenapa sih harus diberikan caption seperti ini? Karena caption ini nanti bisa kita buat menjadi sebuah daftar gambar. Nah, kemudian untuk ini kan juga subbab. Nah, ingat teman-teman, kalau untuk subbab itu kita menggunakan heading 2. Jadi di setiap subbab itu menggunakan heading 2, dan untuk babnya, nama babnya itu kita menggunakan heading 1. Nah, ini ada subbab lagi, heading 2. Kemudian ini juga heading 2. Nah, yang ini kita pakai heading 1. Kemudian ini kita pakai heading 2. Kemudian untuk gambar ini lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Jadi kita klik dulu gambarnya, kemudian klik kanan, insert caption, kemudian, nah, kan tadi kan figurnya tuh gambarnya, figur itu kan kayak gambar. Nah, jadi
tadi itu secara otomatis dia mengurutkan sesuai dengan gambar yang kita punya. Jadi tadi itu figur 1, nah ini figur 2. Jadi kita tidak perlu mengetikkan lagi kayak new label setiap gambarnya. Jadi dia akan secara otomatis. Kemudian teman-teman bisa tambahkan caption sesuai dengan yang ada di gambar atau dokumen teman-teman punya. Kemudian kalau sudah selesai klik OK. Kemudian ini kita hapuskan caption yang sebelumnya. Kemudian lanjut lagi. Nah, untuk yang tabel juga lakukan hal yang sama seperti pada gambar. Jadi kita untuk membuat caption tabel dan caption gambar itu sebenarnya sama, tapi nanti bedanya di labelnya saja. Jadi kita klik tabelnya dulu, kemudian klik kanan, klik insert caption. Nah, kemudian pada labelnya ini kita pilih yang menu tabel. Nah, ini tabel. Nah, secara otomatis dia akan terbentuk sendirinya yaitu tabel 1. Dia akan mengurutkan secara otomatis. Jadi kita nggak perlu ngetikin satu-satu kayak tabel 1, tabel 2. Nah, untuk caption tabel 1 ini kita sesuaikan sama yang kita punya, dokumen yang kita punya. Kemudian selanjutnya klik OK. Nah, kemudian yang ini tabel sebelumnya, caption sebelumnya kita hapus. Kemudian ini juga jangan lupa di heading 2. Terus yang ini, maaf, maksudnya tabel ini kita beri caption juga. Kemudian beri captionnya sesuai dengan yang dokumen yang teman-teman punya. Nah, kemudian kalau sudah kita klik OK lagi, dan seperti biasa ini kita benar heading 2. Terus ini juga heading 2. Terus kemudian yang ini juga kita beri caption seperti sebelumnya. Nah, kan nanti sudah tabel kan. Nah, ini kita ubah ke, kalau kita mau ke figur lagi nggak perlu lagi klik new label lagi. Kalau dia new label lagi nanti dia akan mengurut gambarnya mulai dari angka 1. Jadi kalau mau melanjutkan bisa klik label, kemudian teman-teman pilih yang figur tadi sebelumnya. Nah, ini. Nah, jadi dia akan otomatis. Jadi kan udah ada gambar 1, gambar 2. Nah, ini kita lanjutkan ke gambar 3, kemudian isikan caption sesuai dengan sesuai dengan dokumen yang teman-teman. Kemudian bisa klik OK. Ya, kita terus caption sebelumnya. Kemudian ini kita heading 2 tabelnya. Ini bisa kita copy dulu sebelumnya.
biar nanti pas di gambarnya kita langsung bisa, nggak perlu ngetik lagi. Jadi insert caption, kemudian nah ini pilih menu, jangan lupa untuk labelnya diubah sesuai dengan yang teman-teman pakai, misalnya gambar kah, tabel kah, jadi teman-teman bisa ubah dulu, jadi jangan sampai keliru. Kemudian oke, ini dihapus. Kemudian udah, ini tinggal yang ini. Nomornya kita klik kanan, insert caption, tabel kita ubah ke figur. Yang research ini salah, ini ternyata dia ini ada judul buat, jadi kita pakai heading 1. Kita ubah, masih bisa kok. Jadi bentar, ini kita ubah ke heading 1. Bentar, masih loading, tunggu aja. Ya, memang agak bermasalah gitu. Nah udah, kemudian lakukan hal yang sama, kita lihat. Nah ini kan gambar juga nih, jadi kita beri caption juga, insert caption, kemudian oke, ini dihapus. Kemudian step satunya kita kasih heading 2 karena ini subbab. Terus ini juga heading 2. Ini heading 2 juga. Kalau heading ini lihatnya di menu stylist ya teman-teman. Jadi kita pada menu home ini ada menu stylist. Nah, di menu stylist ini kita ada heading 1, heading 2, heading 3, terus banyak lagi pilihan lainnya. Kalau teman-teman mau lihat yang lain itu bisa klik ini. Nah, kemudian ini stylistnya kita bisa lihat banyak banget yang bisa kita pilih. Nah, yang itu aja sih pengalaman dari aku, biar teman-teman juga nggak bingung nanti gimana kok bisa heading 1, heading 2. Nah, ini fiturnya juga kita caption. Oke, ini kita hapus. Nah, sudah selesai sampai step ini. Selanjutnya kita bakalan buat untuk pertama kita bakalan buat untuk penomoran dulu, tapi sebelum kita lanjut ke langkah penomoran, kita bakalan membuat untuk halaman khusus untuk daftar isi. Jadi untuk itu kan daripada di enter kan nanti hasilnya jelek. Jadi kita bisa klik page break untuk membuat halaman baru. Nah, ini udah kebuat halaman barunya. Ini langsung otomatis. Nah, kemudian gimana sih cara membuat halaman? Nah, teman-teman kalau untuk membuat nomor halaman itu bisa klik insert, kemudian klik page number. Nah, kemudian klik bottom of page. Bentar, ini kayaknya lagi loading. Nah, kemudian di sini banyak sekali pilihan, ada plain number 1, plain number 2, plain number 3. Jadi apa sih yang membedain plain number 1, 2, dan 3 ini?
itu adalah nomor peletakan nomor halamannya. Kalau ini di samping kiri, ini di tengah, ini di samping kanan. Terus yang itu kayak ada halaman satu, terus nanti di setelah halamannya itu kita bisa kasih keterangan halaman satu tuh maunya apa. Nah, itu. Jadi untuk kesempatan kali ini kita pilih plain number 2. Kemudian ini bisa teman-teman semua edit sesuai kebutuhan. Kalau aku, ini aku tambahin switch. Wah, oke. Nah, secara otomatis nanti semuanya akan mengikuti dari ini. Nah, page 2 of 2, page 3 of 2. Itu akan terbentuk secara otomatis. Nanti misalnya teman-teman bingung bagaimana lagi cara mengubahnya, nah itu bisa diputar untuk bagian bawahnya. Nah, kemudian kita kembalikan ke sekarang awalnya. Kita bisa klik close header and footer, kemudian kita klik reference. Ini kita akan membuat daftar isi terlebih dahulu. Jadi klik reference, kemudian table of contents, kemudian klik automatic table 1. Nah, secara otomatis daftar isinya akan terbuat dari hasil penambahan di heading 1 dan heading 2. Dimana kan heading 1 itu adalah bab, jadi dan heading 2 itu adalah subbab. Nah, jadi ini tuh bisa, makanya beda antara heading 1 dan heading 2 itu nanti pas di sininya itu beda hasilnya. Nah, kemudian gimana sih cara membuat daftar isi? Daftar gambar maksudnya. Nah, kalau untuk daftar gambar, teman-teman bisa klik reference, kemudian klik insert table of figure. Nah, kemudian di caption label, teman-teman ini bisa sesuaikan sama caption label yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Kalau sebelumnya untuk daftar gambar, saya menggunakan caption labelnya adalah figur, kemudian setelahnya klik OK. Nah, secara otomatis daftar gambarnya akan terbuat. Nah, kemudian selanjutnya kita lanjutkan untuk membuat daftar tabel. Untuk membuat daftar tabel juga sama. Kita klik reference, kemudian insert table of figures, kemudian caption labelnya kita ubah ke tabel. Nah, kemudian ini sudah berubah kan, jadi ada tabel 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Kemudian klik OK. Nah, secara otomatis daftar tabelnya juga akan terbentuk dengan sendirinya. Nah, mungkin hanya itu video tutorial bagaimana cara formatting dasar dokumen pada Word dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.